Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi kita hadir di acara kesayangan kita tentunya Sobat Itjen dimanapun berada. Saat ini kita kembali lagi ke acara Suar Integritas. Baik, kali ini saya sudah bersama narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu bersama Profesor Dr. Haji Wawan Wahyudin MPD, yaitu Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, baik secara pribadi maupun sebagai lembaga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak, aduh saya senang sekali nih Pak, merasa terhormat dan juga bangga nih bisa jadi tamu juga nge-host bersama Pak Rektor nih. Ya saya mungkin menyapa dengan sebutan Prof, nggak apa-apa ya Prof? Apa-apa, silakan. Iya siap. Prof, sebelumnya nih mungkin teman-teman Inspektorat Jenderal Kementerian Agama khususnya Sobat Suar Integritas ini Pak, itu ingin berkenalan nih dengan Bapak. Kira-kira kita tuh pengen tahu nih ya background pendidikan dari seorang rektor UIN SMH Banten. Nah, kita kenalan dulu nih, Prof. Bisa diceritakan nggak, Prof? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya memanjatkan wabarakatuh. syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini saya Profesor Dr. Haji Wawan Wahyudin MPD lahir 62 tahun yang lalu di sebuah kota bernama Kuningan, Cirebon, Jawa Barat, tepatnya 1 Januari 62. Studi saya sejak SD di tempat kelahiran di yakni Cigadung 2 Kuningan, lanjut mesantren di Pondok Modern Gontor Ponorogo. Beres dari mesantren saya lanjutkan ke IAIN Sunan Gunung Jati yang di Cirebon dan itu sampai hanya sarjana muda saja. Kemudian saya lanjut S1 jadi IAIB Institut Agama Islam Banten untuk menyempurnakan sampai derajat level strata 1 dan strata 2 saya lanjut di Jakarta di Universitas Uhamka Muhammadiyah Haji Karim Amrullah ya. Dan S3 saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya kira itu singkat. Siap Prof, terima kasih Prof. Nah ini kan mahasiswa di UIN Banten ini tuh kan banyak banget ya Prof ya. Kira-kira itu giat apa nih Prof yang sedang hangat-hangatnya di kampus? Mungkin bisa diceritakan ya Prof. Baik, alhamdulillah nih tanggal 24 ya sampai 27 Juni kita sebagai penyelenggara kegiatan ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Dan sebagai layanan prima, alhamdulillah khususnya laboratorium Fakultas Dakwah sebagai bagian sarpras yang kita gunakan, kita bisa melayani juga calon mahasiswa yang tunanetra. Nah, ini bagian dari upaya kita ya untuk tidak membeda-bedakan dan itu kita siapkan pendampingan secara khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, Fakultas Dakwah alhamdulillah kerjasama dengan Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat Kemenaker melalui program pendampingan 36 BLKK menjadi inkubator wirausaha di wilayah Sumatera, Aceh, Banten, daerah khusus Jakarta dan Kalimantan. Program ini sedang dilaksanakan dari bulan Juni hingga awal Oktober. Wah, itu ternyata banyak ya Prof ya kegiatannya. Itu yang paling kita jadi prioritas di beberapa saat ke depan. Oh iya, mudah-mudahan prosesnya semua kegiatan berjalan lancar ya Prof. Amin. Terima kasih. Doa bersama. Betul. Nah Prof, ini kan kita berbincang nih terkait integritas. Kalau berbicara mengenai integritas itu, kalau menurut pandangan Prof sendiri itu integritas itu apa ya Prof? Saya senantiasa mengistilahkan saya itu baik secara pribadi maupun lembaga harus memiliki staff. Staff itu singkatan dari Siddiq, Tabligh, Amanah, Fatonah. Nah, dengan modal ini diharapkan baik individu penghuni UIN maupun lembaga semakin berintegritas karena bermodal staff tadi.
sidik, tabligh, Tabligh, amanah dan dan fatonah. betul. Meneladani sikap-sikap Rasulullah ya, Ya, Prof ya. betul sekali. Oh iya, jadi integritas itu harus diinternalisasi di dalam diri kita ya, Prof. Betul. Nah, sebagai seorang pemimpin nih, Prof, Ya. terutama di kampus yang besar ini ya, Prof ya. Betul. Itu bagaimana caranya Prof Wawan ini memanage SDM sebanyak ini gitu kan, terutama dari seluruh sivitas akademika maupun juga mahasiswa gitu ya, untuk bisa memupuk nilai-nilai integritas di dalam diri itu seperti apa, Prof? Saya sebagai yang menerima amanah, saya coba menjalin dengan dua tali hubungan. Yang pertama hubungan dengan yang maha segalanya, ya, melalui doa dan melalui sholat malamnya dan melalui silaturahminya. Itu yang pertama. Dan yang kedua melalui komunikasi yang tidak daring saja, tapi luring. Ya, itu yang lebih dikedepankan sehingga komunikasi intens baik dengan yang maha kuasa apalagi dengan seluruh sivitas ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan firman Allah, "Dzuribat 'alaihimudz dzillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Gitu. Betul sekali, Prof. Nah, untuk apa ya namanya, langkah-langkah nih atau mungkin program unggulan atau mungkin usaha yang sudah dilakukan nih, Prof, sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang kepala satker untuk tetap mempertahankan nilai-nilai integritas itu tuh bagaimana, Prof? Karena kan tantangannya sangat sulit ya, tantangannya tuh banyak gitu, ujiannya juga banyak, Prof. Bagaimana sih yang dilakukan seorang Prof Wawan itu seperti apa? Ada 3 program unggulan ya untuk mengimplementasikan yang Mbak sampaikan tadi. Mohon maaf saya manggil Mbak. Gak apa-apa Pak, saya masih muda. Supaya lebih akrab. Yang pertama akreditasi. Nah, dengan akreditasi semua harus memacu diri. Integritas juga harus bagus, akademik juga harus bagus. Kemudian lingkungan juga harus bagus. Karena itu setelah akreditasi kami sedang giat-giatnya Green Campus. Nah, apa nih Pak upayanya? Green Campus core-nya apa ini Pak? Ya, kerjasama kemarin dengan PTKK atau infrastruktur misalkan. Itu penanaman 100 pohon dari berbagai jenis se-Indonesia untuk penghijauan. Dan kalau Mbak keliling, alhamdulillah kampus kami yang alhamdulillah juga oleh Pak Irjen sudah didatangi saat akhir dari pembangunan ini. Ada kelapa kopior ini di sekitar 48 hektar ini. Itu adalah bukti implementasi juga dalam rangka staf tadi. Tidak hanya batiniah tapi lingkungan juga harus yang dijaga. Dan yang ketiga IT ya yang harus dikembangkan. Ya salah satunya alhamdulillah dakwah kita lebih efektif, buktinya bisa bermain podcast ini. Betul sekali. Ini salah satu wasilah ya Pak, media yang apa namanya memudahkan kita gitu untuk berdakwah. Wah, tadi ngomong-ngomong kelapa kopior kok saya jadi ini ngiler. Jadi ngiler nih Prof. Aduh boleh nih kapan-kapan mencoba. Ya, doanya mudah-mudahan beberapa waktu ke depan sudah bisa berbuah ya. Ini dalam proses pemupukan dan penyembuhan. Betul. Saya lihat juga gedung UIN ini sudah sangat bagus ya Prof ya. Sangat mewah dan mudah-mudahan bisa dijaga juga. Amin. Nah, Prof, boleh diceritakan nggak sih, Prof, apakah Prof pernah mengalami gitu pengalaman pahit atau tantangan gitu yang berkaitan dengan nilai-nilai integritas gitu, ataukah pernah gitu? Bagaimana sih tipsnya, cara menanganinya tuh seperti apa? Ya, setiap kita pasti mempunyai problem ya, dan ikhtiar kita tentu mengatasi problem itu. Bagi saya setiap problem atau masalah itu adalah sebuah peluang untuk menyelesaikannya. Mencari jalan keluar tentu yang tidak keluar jalan. Nah itu antara lain ketika terjadi demonstran ya, maka kami tetap hadapi dengan dialog sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim terhadap anaknya, putranya bernama Nabi Ismail. Yang kedua, ketika ada kritikan atau saran atau masukan dari siapapun, dari para guru besar, dari rekan sejawat, kita beri tanggapan sesuai dengan kemampuan kita, ya, sehingga dengan demikian terjadi interaksi positif untuk saling melengkapi dan saling
meluruskan. Dan itu kami kemas antara lain misalkan dengan kuliah subuh. Ya, kita ada program kuliah subuh setiap minggu sekali dan itu digilir per fakultas juga antara lain untuk membentengi tagline yang disebut dengan spirituality tadi. Nah, itu antara lain dah. Iya. Gitu. Tagline UIN Banten apa Pak tadi? Nah, spirituality, intellectuality, professionality. Kalau disingkat jadi Sip. Wah, alhamdulillah sekali ya. Rupanya program-program dari Prof Wawan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Amin. Dan apa ya, maksudnya bisa menjaga nih dan juga bisa mengemban amanah sebegitu besarnya juga. Mudah-mudahan SDM di UIN ini juga senantiasa selalu menginternalisasi dan juga menjaga nilai-nilai integritas ya Prof. Insyaallah. Iya, nah terakhir nih Prof, Ya, sebelum baik. kita tutup podcast kita pada kali ini, apa nih Prof harapan Prof Wawan ini terhadap UIN, terhadap kampus dan juga terhadap ASN Kementerian Agama ya terutama terkait nilai-nilai integritas. Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana caranya agar semua prodi ini unggul, termasuk lembaganya. Nah, itu langkah yang tidak bisa main-main. Nah, kemudian yang kedua, mengimplementasikan supaya terwujud apa yang disebut dengan Green Campus. Itu artinya setiap warga dan khususnya keluarga maksudnya UIN mencintai kebersihan, menjaga lingkungan supaya tidak terkena serangan penyakit dan seterusnya lah kira-kira. Apalagi di dalam situasi yang perubahan iklim yang kita rasakan itu. Dan yang ketiga, perbaikan IT yang terus harus kita perbaiki karena ini tidak bisa main-main mengingat tantangan dunia sekarang ini memang dunia digital zaman ya. Itu. Iya Prof, sekarang sudah 4.0 bahkan 5.0. Ya, 5.0 ya. Iya, jadi kita harus bisa mengikuti gitu Betul, ya Prof ya. Nah, Prof Wawan ini ternyata saya juga terakhir nih Prof, itu jago nulis juga loh. Beliau ini adalah penulis banyak karya-karyanya yang sudah dihasilkan nih Prof. Saya jadi terinspirasi nih, ingin juga belajar menulis. Kira-kira ada tips nggak nih Prof supaya para ASN ini jadi senang menulis? Sedikit tips aja Prof, boleh? Ya, pesan saya untuk diri saya dan ASN, kalau para ASN ini senang menulis pasti membaca. Ya, kalau membaca belum tentu nulis. Itu kan. Nah, karena itu marilah kita galakan itu semua. Nah, jadi sering-sering menulis gitu Prof. Iya, kira-kira begitu. Sebab begitu, kalau ya? tidak dipaksakan ya susah. Iya, betul. Karena dunia literasi sekarang sudah berkembang begitu pesat ya Prof ya. Ya, oke. Dan terima kasih ke Perpusnas ya, yang alhamdulillah memberikan bantuan mobil untuk peningkatan mutu literasi itu dari Perpustakaan Nasional. Nah, terima kasih. Baik, oke Prof Wawan, mungkin cukup ya bincang-bincang kita pada pagi hari ini podcast. Terima kasih atas waktunya Prof. Tapi boleh saya beri kenang-kenangan pantun dulu ya? Boleh Prof. Sebelum kita tutup acara ada pantun nih dari Prof Wawan. Pergi ke Bali naik pesawat. Cakep. Di bandara jumpa pramugari. Cakep. Silaturahmi antar warga Kemenang harus diperkuat untuk menjaga keutuhan NKRI. Wah, cakep banget ini pantunnya. Tapi ngomong-ngomong, saya nggak ada balasan pantun nih Prof. Tapi nggak apa-apa, nanti kapan-kapan saya ini dulu deh bikin pantunnya dulu Prof. Baik. Terima kasih banyak Prof atas waktunya. Salam Pak Irjen, salam terima Pak kasih. Usmen, Pak Dirjen, Pak Direktur. Dan Pak Kasubdit dan semua keluarga besar Kementerian Agama di Jakarta dan juga di wilayah Banten. Iya, baik. Demikianlah Sobat Ijen dimanapun berada acara podcast kita kali ini. Dan jangan lupa untuk terus ikuti channel kita ya di channel YouTube Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Juga jangan lupa follow medsos kita juga. Juga jangan lupa follow medsosnya UIN Banten ya Pak ya. Jangan lupa untuk terus tonton di acara kesayangan kita di mana? Di Suar Integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.